Dari belakangku main serong ya. Anak punya anak. Hebat kau beranak. Kenapa nggak beranak sekandang? Kapan kau putus sama selingkuhmu itu? Baikku nggak tahan nunggu. Sayang, aku baru belikan mereka asuransi kecelakaan. Nanti si tua itu mati, aku carikan cara habisi Nadira. Kita bisa dapat uang banyak untuk hidup enak. Jahat banget sih. Aku bisa lebih jahat. Gimana kalau kasih dengar kita bercinta? Dasar jahat? Halo sayang. Halo sayang. Biaya rumah sakit aku nggak sanggup bayar. Bu, kenapa aku nggak berguna? Dok, sudah lama. Kapan ibu saya dioperasi? Mau dijadwalkan? Kalian hutang berapa? Dengar, kalau hari ini nggak bayar, cepat pergi dari sini. $450 juta. Mana aku cari sebanyak itu? Dewa rezeki, kenapa nasibmu sial juga? Kita sama-sama korban keadaan. Kita mabuk sampai lupa. Nona! Dewa lagi jaga, nggak boleh minum. Anggur enak. Nona, kamu asik. Asik. Kamu juga dewa rezeki? Kalau sial lagi, aku ajak minum lagi? Apa maksudmu sial lagi? Hari ini ku beri kamu pengalaman istimewa. Ada transfer 2,25 miliar rupiah. Nilai mata uang global anjlok 100.000 kali. Nadira Wijaya kebal efeknya? Apa aku mabuk hingga hilang ingatan? Tidak. Biaya obat masih. Uang ganti rugi relokasi masuk. Ibu bisa diselamatkan. Hebat! Aku langsung pergi, bayar biaya pengobatan ibu. Tolong, Hantu! Sosis panggangku? aku terluka parah. Kamu malah menendangku. Antar aku ke rumah sakit. Siapa kamu? Kamu suruh antar ya, aku antar. Jangan-jangan mau menipuku? Apa dia main susah sulit biar tambah seru? Pura-pura tidak kenal. Aku presiden direktur grup Saputra. Cuma mau uang kan? 450 rupiah. Kayaknya kamu sakit jiwa deh. Cuma 450 rupiah? Mau minta tolong orang? 450 rupiah kurang ya? Aku paling kelebihan uang. 2.250 rupiah, cukup kan? Recehan ini. Kamu ambil sendiri lagi, simpan buat berobat. Aku nggak berminat. Dia ternyata tertarik penampilanku, mau manfaatkan situasi. Aku tak mungkin suka sama kamu. Narsis banget sih, Sinting. Yang bikin saya begini, juga rekayasa kamu ya. Ngomong, mau apa sebenarnya? Ngomong apa sih? Perempuan kayak kamu banyak saya temui. Mending ambil aja yang didapat. Kalau enggak dapat apa-apa, Apa maksudmu? Lupain aja. Meski otakmu nggak pinter. Tapi karena kamu nggak banyak omong dan lumayan ganteng sih. Ya udah, saya anterin kamu ke rumah sakit. Kan orangnya nggak apa-apa, saya pergi dulu. Siapa bilang nggak apa-apa? Narsis banget sih, Sinting. Cepat bayar biaya pengobatannya, biar kami bisa obati dia. Bukan
Bukan gara-gara saya dia luka. Nanti dia sadar minta sama dia. Kenapa nggak punya duit mau kabur ya? Terus ngapain nyakitin orang? Kenapa kamu nggak bilang dia nggak punya duit tapi malah luka? Saya cuma orang baik hati lewat, langsung dikait-kaitin. Belakangan orang kayak kamu sering saya temuin. Sekarang saya punya duit. Tapi itu buat nyawa mama saya. Nggak bisa sembarangan kasih. Malas ribut sama kamu. Paling-paling kamu siram dia pakai air, suruh dia bayar. Saya buru-buru mau bayar tagihan. Nyakiti orang nggak bayar, mau lari. Satpam. Tahan dia. Tak bisa nipu, langsung merampas ya. Cepat bayar biaya rumah sakit. Sudahlah, lebih baik mengalah dulu. Kasih dia sedikit. Berapa? 100.000. Masa minta segitu? Cuma segini, tak ada lebih. 1.000. Tak kira orang penting seperti dia. Sekarang di rumah sakit kita. Dengar ibunya juga dirawat di sini ya. Cepat atur tim medis terbaik di dunia untuk obati ibunya. Cepat! Biayanya 1.000. Kalian berhenti. Nadira, kenapa kau datang? Kalau aku tak datang, bukannya rencanamu berhasil? Minggir. Ibu, kau baik-baik saja? Kalian berniat membunuh, aku akan laporkan polisi. Omong apa kau? Kami cuma mau bantu rawat ibumu. Lagi pula, dengan keadaanmu yang melarat, dia terbaring juga cuma nunggu mati. Mending aku percepat saja. Bukankah aku lebih berbakti darimu? Mulutmu jelas tak bisa ngomong baik. Kau! Sekalipun ngomong sembarangan, mau apa? Yang penting ibumu sekarang masih hidup. Apa buktimu untuk tuduh aku mau bunuh? Kau... Ribut apa? Tak lihat ini ruang pasien? Kalau mau ribut, pergi luar. Akhirnya kalian datang. Mereka berdua mau bunuh ibuku untuk klaim asuransi. Cepat tangkap mereka. Jangan asal bicara. Kamu memfitnah kami. Kamu dan ibumu yang melarat itu, mati pun klaimnya berapa? Bayar rawat inap saja tak mampu? Aku pernah lihat polisnya. Kalau kami alami musibah, klaimnya 100 juta. Kalian cuma mau ingkar. 100 juta? 100 juta? Gila. Nadira, otakmu kemasukan petir? Klaim 100 juta. Otak babi seperti kamu bisa mengada-ada segitu. Orang terkaya di Tiansa sekalipun hilang, tak akan diganti segitu. 2 nyawa. 100 juta banyak. Pokoknya kalian mau ingkar. Ingkar apa? Kamu cuma mau buat masalah. Satpam, cepat. Bawa dia ke psikiatri. Tunggu apa lagi? Mereka berdua yang bikin ribut, dia dan ibunya yang melarat. Kalau dia tak diusir sekarang, mau tunggu anak melarat ini? Bayar biaya rawat ibunya? Jangan sentuh ibuku. Aku ada uang untuk biaya rumah sakit. Lucunya, kamu punya uang untuk bayar rawat inap? Cewek melarat gajian cuma 5 sen. Mungkin 50 sen aja nggak bisa kumpulin. Mau bayar? Takut ya? Cari alasan yang lebih meyakinkan dong. Kalau kamu dan Cindy berlutut di depan kami, lalu membenturkan kepala 3 kali, aku bisa pertimbangkan buat minjemin 10 sen. 3 sundulan cuma buat 10 sen? Ada bagus-bagusnya kayak gitu di dunia. Ayo kalian berdua yang sujud. Uang asli? Dari mana duit segitu banyak? Bajingan, nyuri duit di mana? Bilang. Jangan-jangan pas aku lagi nggak di rumah, kamu ambil uangku ya? Maling cilik. Urusan kalian apa sih? Lepasin dia. Siapa kamu? Kok mukulin orang? Kalau kami alami musibah, Berdasarkan apa kamu berani bicara begitu ke Bapak Direktur Lee? The Director Lee? Director Lee. Jangan sampai Bapak tertipu sama cewek ini. Dia itu maling kelas kakap. Dia sering nyuri duit di mana-mana. Kamu ini bicara ngawur aja. Nona Ye baru aja bayar $1.000 untuk pengobatan ibunya. Uang segitu bisa beli rumah sakit. Dia sekaya itu, mana mungkin nyuri? Apa? Dia selama ini ternyata tajir? Gak mungkin. Gajiannya cuma 5 sen sebulan, mana mungkin punya duit sebanyak itu? Ye Tian Shui. Jujur bilang ke aku, jangan-jangan kamu jual diri di luar sana? Han Yang, dulu gimana bisa gue suka sama kamu?
Nggak terima kenyataan, langsung fitnah cewek. Kamu bejat banget. Gue bejat? Siapa yang nggak tahu malu? Kamu atau gua? Kita baru putus? Langsung ada penggantinya? Iya, udah ada penggantinya. Kamu selingkuh boleh, gue cari pengganti nggak boleh. Yang ini, Bapak Saputra kan? Bapak Saputra ini pacar baru gue. Jadi duit 2 juta lebih tadi, dapat dari mana? Oh, jual diri nyari sugar daddy. Dapat dari situ. Cuma segitu aja jual diri? Raka pertama. Apa Nona Santoso cuma bayar segitu? Buat kamu selingkuh? Murah banget sih kamu. Kok dia ngomong 2 juta lebih? Santai aja. Jangan-jangan dia tajir sembunyi? Nona Wijaya, duit 2 juta lebih ini kebanyakan. Bisa beli seluruh rumah sakit ini. Tapi tenang, kami udah siapin tim medis terbaik untuk ibumu. Ini kembaliannya untuk Anda. Pak Direktur, Anda kok ikutan bercanda? Ini mana mungkin cukup? Kebanyakan. Dia yang bayar. Sampai main sandiwara segala? Ini hobi apa sih orang kaya? Pak Saputra, Anda benar-benar baik. Nggak sia-sia aku selamatkan Anda. Tapi tenang saja, uangnya takkan ku biar Anda rugi. Sebentar juga aku ambil uang dan kembalikan. Ngapain dia kasih aku uang sebanyak ini? Jangan-jangan dia naksir aku? Pak Direktur, untuk pengobatan ibu saya selanjutnya, berapa biaya lagi yang diperlukan? Syukurlah masih terjangkau. Sebentar aku ambil uang dan akan ku kembalikan. Sebelum itu, masih ada urusan kita yang belum beres. Kamu mau apa? Aku mau apa? Ya menghajarmu. Nadira Wijaya! Jangan keterlaluan. Keterlaluan? Halo polisi. Ada yang mau bunuh orang dan tipu asuransi, tapi gagal. Berhenti, diam aja ngapain? Lepaskan Nadira Wijaya. Apa buktinya Anda menangkap aku? Nadira Wijaya berani peluk aku ini? Aku takkan biarkan begitu saja. Simpan omonganmu untuk di dalam sana. Pak Direktur, pengobatan ibu saya selanjutnya, saya serahkan pada Bapak. Kalau perlu bayar lagi, hubungi saya saja. Iya, baik, pasti. Ikut aku keluar. Mari bertukar kontak. Uang 10 juta ini akan kuambil, langsung saya kembalikan. Tak percaya? KTP-ku bisa kutitipkan padamu. Setelah uangnya diterima, kembalikan saja. Aku ikut. Kepercayaan orang tajir terlalu mudah pudar ya. 100.000 saja perlu diawasi biar ku bayar. Baiklah. Dia beneran punya 100.000? Kalau beneran, paling-paling aku jadi simpanannya. Grup Saputra bisa selamat. Pak Direktur. Aku salah dengar? Nona itu apa? Nambah 40? Kamu tahu apa? Ini selera orang tajir. Bagus. Halo. Apa? Kamu tahu siapa yang serang aku? Rp1 juta kalau disatukan. Terlalu mencolok. Uang ini sebaiknya disebar ke beberapa kartu biasa. Siapa tahu. Mau apa? Ambil uang. Transaksi di bawah Rp250. Ambil sendiri di mesin tarik tunai. Jangan buang-buang waktu aku. Aku mau ambil semua depositoku. Di luar nggak bisa. Kamu kayak gini, seluruh badan nggak sampai Rp2. Pura-pura apa di sini? Kamu, Woi, ini bukan anak Arman Wijaya, si anak haram itu? Kenapa Laras nggak punya duit berobat? Mau minjem duit buat kematiannya? Maya, mulutmu jaga. Kamu kan pelakor. Kalau mau jujur, Cindy Santoso tuh anak haram. Keluarganya isinya sampah. Masih berani nuduh ibuku? Kamu bocah busuk. Nyonya Santoso jangan marah. Kamu lawan cewek miskin kayak gini, buang energi. Aku suruh satpam, usir dia aja. Mau apa kamu? Biar ku layani. Iya juga. Nggak semua sampah layak ku hajar. Cepat usir dia. Aku mau nabung. Dasar kalian usir aku? Aku mau ambil duit. Aku tarik 225 juta. Kamu masih mie kacau atau sakit jiwa?
225 juta? Gila kamu. Ngubur duit ibumu pun nggak segitu. Iya, ada. Bu, duit didoain. Sekian nol buatmu. Kurang ajar kamu. 2.000 aja nggak punya, berani ngomong gede? Lihat, uang 20 yuan. Punya nggak? Dasar miskin, uang pun nggak punya, berani bikin Nyonya Santoso sakit hati. Gila kau. Mending pergi sendiri sebelum kami usir. Siapa bilang nggak punya 20 yuan? Mau hina siapa? Apa mungkin habis buat gebuk Raka? Cuma tersisa ini? Aktingnya bagus juga. Seperak pun nggak punya, masih main drama di sini? Sudah malu saja, pergilah cepat. Siapa bilang nggak punya? Ada atau tidak? Periksa saldo rekeningku, bukti di situ. Baru percaya lihat bukti. Gesek kartunya. Tunggu, kamu pikir aku nggak punya uang? Mari kita taruhan. Kalau isinya 100.000, kau berlutut minta maaf. Dan kamu akan aku komplain. Jangan muluk dulu. Kalau kau punya 100.000, mana mungkin Raka ninggalin kamu buat pilih Cindy? Ternyata kau yang dorong. Tak apa. Pria brengsek seperti Raka, bagi kalian saja, hanya pantas buat pemulung. Aku nggak peduli, nilai atau tidak. Nilai. Kalau saldomu kurang 100.000, berlutut minta maaf padaku. Dan kau harus ke keluarga Santoso untuk melayani Cindy dan Raka. 3 bulan. Baik, Nyonya Santoso, perlu taruhan dengan orang macam ini? Langsung ke suruh satpam, usir dia saja. takut apa? Masa iya dia punya uang? Kali ini dilepas, lain kali keluar, tetap bakal sok keren. Hari ini di depan dia, ku buat dia sadar, biar dapat pelajaran. Nyonya benar, orang macam ini harus diberi pelajaran. Gesek kartu. Diam saja kenapa? Tahan dia. Suruh minta maaf. Tidak mungkin. Di sini jelas ada uang. Iya, kalau kartu bank, picu kontrol risiko mesin gesek. Ya, bunyi juga. Coba lagi. Coba apaan? Sudah di ujung tanduk masih keras kepala. Cepat tahan dia. Tidak mungkin. Ada uang atau tidak? Lihat sendiri. Apa? 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 450 juta rupiah? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Maya Gunawan, giliranmu. Bersujud minta maaf. Tidak mungkin. Pasti mesin kalian rusak. Halo, ada apa? Apa? Cindy, jangan takut. Ayah pasti akan jamin kamu keluar. Ibu pasti balas dendam untukmu. Nadira Wijaya, kau perempuan murahan. Tak bisa menang, main curang ya. Karena kau tua, aku biarin terus-terusan. Tak ada habisnya. Nadira Wijaya anak haram. Penipu besar. Tak cuma curi uang, bahkan jebak Cindy. Sampai dia masuk penjara. Lepaskan aku. Hari ini akan kuajar kau. Oh, soal itu rupanya. Kalian ibu dan anak memang mirip. Lihat orang kaya, langsung memfitnah. Bukannya kalian suka selingkuh? Jangan-jangan tukang maling juga? Omong kosong. Kenapa kalian diam saja? Cepat tangkap dia. Maling ini mencuri uang Pak Saputra dari grup Saputra. Aku nasabah utama bank ini dibanding perempuan melarat. Yang tak jelas asal-usulnya ini, siapa yang lebih kredibel? Kalian tak tahu menilai? Kalian mau apa? Uang itu jelas-jelas milikku. Tak mau berlutut lalu memfitnahku ya? Siapa yang percaya omonganmu? Kau pencuri. Lepaskan aku. Dia membohongi kalian. Pak Direktur Nona ini membawa kartu bank 20 juta. Mau tarik uang tunai? Nyonya Santoso bilang, uangnya curian dari Pak Saputra. Masalahnya serius. Jadi kami tahan dia. 20 juta itu banyak apa? Bank kalian kenapa sih? Cuma demi 20 juta. Repot-repot menginterogasi nasabah segitu hebohnya. Ini uang ganti rugi relokasiku. Siapa yang diganti rugi 20 juta untuk relokasi? Diganti 100 yuan saja sudah baik hati? Kamu mimpi sampai linglung ya? Atau mencuri sampai jadi tolol? Kamu gila ya? Ganti rugi 100 yuan. Beda apa sama rampok? Dia ngomong ngawur begini. Kalian masih percaya dia? Pak Direktur, perempuan ini paling-paling otaknya ada masalah. Bagaimana kalau kita laporkan ke polisi?
Mulai main-main lagi ya? Baik. Aku kasih 500 rupiah. Kau jual 100 batang emas padaku. Aku bantu penjualanmu? Orang gila ini, usir keluar untukku. Sok jago mula. Ngomong mau beli 100 saja? Mungkin bisa pinjam dari sanak saudara untuk genapi uangmu. Sekarang malah janggal sendiri kan? Di kartu ada duit 2 juta, tapi di kantong tak ada uang. Masih bilang kartu itu bukan curian? Kalian sengaja cari gara-gara uang itu punyaku. Pak Dirut masih belum jelas. Dia tak mampu beli emas. Kartunya juga curian. Cepat bawa dia ke polisi. Siapa bilang dia tak punya uang? Mau beli berapapun dia bayar? Pak Putra, Anda datang? Wanita yang kau bela ini cuma penipu. Kartunya curi dari Anda. Dia penyelamat nyawaku. Aku kasih dia uang masalah. Buka. Banyak amat uangnya, diantar Pak Putra sendiri. 500 ini, titipan Nona Wijaya. Kamu tak pernah lihat, langsung curiga uang haram. Menggelikan. Nona Wijaya, silakan periksa. Kapan aku titip uang padanya? 500 saja perlu? Bikin keributan. Ternyata benar dia punya 100.000. Kali ini aku bantu dia dulu. Dia pasti tersentuh. Nanti krisis grup Saputra pasti terselamatkan. Memang pantas jadi presiden direktur. Jual pesona aja profesional banget. Mustahil, Nadira cuma anak miskin. Mana mungkin punya uang sebanyak itu? Sudah kujelaskan lama. Uangku dapat dari ganti rugi relokasi. Kalian nggak percaya? Baiklah, kalian minta, kalian dapat. Aduh sayang, kok baru datang sih? Aku hampir digencet mereka nih. Ternyata dia memang suka aku. Iya. Ada masalah? Tapi kok aneh Pak Saputra? Baru tadi Anda bilang, dia penolong nyawa Anda. Kok sekarang jadi pacaran? Ditolong nyawanya. Langsung menikahi penyelamat. Ada yang salah? Tidak salah. Tapi dapat duit banyak di kartunya gimana? Uang di kartunya itu. Karena ada penyesuaian operasional perusahaan, ditransfer masuk ke sana. Siapa saja yang berani memfitnah dia mencuri uang lagi, aku tidak segan membuatnya. Rasakan cap besar mainkan kuasa. Direktur, uangku sudah jelas penjelasannya kan? Bisa dibuka blokirnya kan? Selain itu, aku bisa beli batangan emas di sini kan? Jujur saja, drama yang Reza atur, sungguh puas banget. Sayangmu, masih ada yang tak puas? Tidak, nggak ada lagi. Ibu Santoso pasti tadi sudah terima telepon kan? Cepatlah jenguk putri ibu. Nona Santoso yang dimanja itu, di dalam sana, bisa menderita berat. Kamu... Udara makin dingin. Biarkan grup Santoso bangkrut. Maksudnya Pak Saputra tak suka keluarga Santoso. Bisnis mereka ke depannya. Kurangi transaksi. Bu, Nadira brengsek itu berani suruh polisi tangkap aku. Ibu nggak tahu, aku sendiri takut sekali. Bu, tolonglah. Ibu harus balas dendam untukku. Sudah, sayang. Jangan nangis lagi ya. Bu, Jangan nangis. Ibu pasti tak akan biarkan. Perempuan itu bebas. Nona Wijaya, silakan duduk. Bawa aku ke sini buat apa? Barusan kau bilang aku seseorang yang bagaimana? Waktu itu kan darurat. Jangan dipikirkan. Tapi katamu tulus sekali. Seperti benar suka padaku. Ku beritahu, jangan sok menggoda. Aku takkan tanggung jawab atas ucapan sebelumnya. Jadi malu ya? Gak apa-apa. Aku yang duluan saja. Gila ya. Asisten Yanuar, kenapa kamu keluar? Aku sudah bertahun-tahun di samping Pak Presiden Direktur. Baru pertama kali ini aku melihat beliau begitu aktif mendekati seorang perempuan. Asisten Yanuar? Sebaiknya kamu kurangi baca novel bos arogan gaya lawas. Tunggu dulu. Jaga jarak aman. Aku tahu.
Kau ingin berterima kasih karena ku bawa ke rumah sakit? Dan soal permainan yang kau atur ini, aku juga suka. Terus soal biaya rumah sakit yang masih utang, akan ku segerakan kulunasi. Tapi, jangan harap kau bisa memaksaku dengan alasan itu. Aku Nadira Wijaya bukan orang seperti itu. Lagi main drama apa dia sekarang? Permainan? Pura-pura menolak? Aku masih ada urusan, aku pergi dulu. Hai perempuan, kubolehkan kau pergi? Kamu kebanyakan baca novel bos arogan ya? Sebenarnya kamu mau apa? Aku mau kamu berinvestasi di grup Saputra. Asal kamu berinvestasi di grup Saputra, aku bisa setuju menikahimu. Sadar dong. Bisa-bisa aku pingsan karena terlalu senang. Pusing sekali. Hobi orang-orang tajir seperti kamu, memang unik-unik ya? Minta-minta jadi simpananku? Maksudmu minta jadi simpanan? Bukannya kamu benar-benar suka padaku? Ayo berdiri. Aku tahu berita ini tiba-tiba. Kamu canggung juga wajar. Tapi jangan langsung panik. Dengarkan aku jelaskan. Panik apaan? Gak mungkin. Bukan, gue pasti otaknya udah kemasukan setan. Bisa-bisanya kepikiran mau jadiin lu simpanan. Bukannya lu yang naksir diam-diam sama gua. Narsis banget sih. Kalau menurut kamu, ini merusak image-ku, atau kamu kasihan padaku, gimana kalau gantian aku yang bikin kamu simpanan? Kamu tinggal kasih aku uang. Oke, sekarang juga aku kasih. Aku telepon rumah sakit jiwa, biar mereka jemput lu. Main hard to get sedikit itu bumbu asmara, berlebihan jadi nggak asik loh. Lu nggak habis-habis amat. Dasar dialog bos arogan gaya lawas. Gue duluan. Hari ini makasih udah nolongin gue. Itu, uang terima kasih nanti aku transfer. Demi masa depan perusahaan, harus nekat. Aku nggak mau uang. Aku mau kamu. Wajahnya aja udah merah. Masih bilang nggak suka sama aku. Berandal. Aku nggak bakal bantu kamu. Kalau kamu nggak bantu, aku sebarkan kabar ke publik. Kalau uangmu asalnya nggak jelas, lihat nanti kamu jelasin gimana. Kamu ancam aku? Ini negosiasi. Terus kenapa? Aku satu nggak nyuri, dua nggak merampok. Karena aku bersih, aku nggak takut tuduhan. Bersih banget ya, tapi tadi waktu dua orang itu ngomong, lu satu kalimat aja nggak bisa bales. Kamu, Selama kau mau nikah denganku dan bantu keluarga Saputra lewati masalah ini, aku bisa carikan tim medis terbaik untuk obati ibumu. Gimana? sungguh? Tentu. Ini perjanjian nikah. Atur dulu siapa pihak A. Tentu kau. Pantasan dulu Reza atur. Begitu banyak permainan aneh. Ternyata dia suka aku. Mau nikah denganku. Emas batangan sudah dikirim ke keluarga Saputra. Kalau kau tak setuju, uangnya jadi milikku. Aku setuju. Tunggu. Masa demi uang sedikit, tanpa pikir panjang, ku setuju hal sebesar ini? Maksudmu? Dia mau mundur? Oh. Dia mau minta jaminan dulu. Baik, ku kabulkan. Kenapa? Sekali kurang? Jangan-jangan. Diam! Mau berapa? 3.000 yuan? Kalau 3.000 yuan terasa mahal, 2.000 yuan juga boleh. Mulai lagi. Bikin ulah begini. Cuma demi cium aku? Di kartu ini ada 20.000 yuan. Kau pakai dulu, karena ku pelihara kau, tak akan pelit. Tapi, jangan serang tiba-tiba lagi. Sial. Dia begitu royal padaku. Hatiku agak tergoda gimana? Makasih istriku. Kamu ngaku istrinya, jangan asal panggil. Nadira Wijaya. Dasar perempuan murahan. Kamu siapa? Langsung main pukul. Murahan, memang kamu yang mau kupukul. Ada apa? Kak Reza, kau berani membelanya? Berani dunga? Bukan cuma mendorong. Aku gebuk kamu juga. Tenang, tenang. Kamu berani rebut tunanganku? Tunangan, kamu bercanda? Jangan-jangan dia mata-mata bisnis yang ganggu grup Saputra lagi pulih? Maksud? Pertama, aku tak tipu kamu. Kedua,
Kamu siapa? Aku tunanganmu, Kak Reza. Tak ingat lagi? Banyak yang ngaku tunanganku. Kamu yang mana? Tapi, kita dijodohkan sejak kecil. Benar tak ingat, Kak Reza? Pasti kamu. Pasti perempuan murahan ini. Tak kasih rayuan manis apa ke Kak Reza, sampai dia jadi begini. Hari ini ku hajar kamu mati-matian. Ku katakan sekali lagi. Pergi. Murahan, tandai ini. Kamu baik-baik saja? Bagaimana menurutmu? Maaf. Tutup muka kenapa? Jangan-jangan ketawa? Begini perlakuannya ke investor. Tidak. Maaf. Apa katamu? Tak dengar jelas. Pak Saputra, tadi kepala pelayan kabarin malam ini ada jamuan keluarga. Bagaimana? Tolak. Dia tampak sangat antusias. Jangan-jangan mau ikut. Aku mengalah saja. Tunggu, sampaikan pada dia. Aku akan bawa istriku ikut. Istriku, Perempuan gila tadi. Kenapa bisa masuk? Nona Shangguan kuat sekali. Tak bisa kuhalangi. Bonus bulan ini kamu tak dapat. Mulai besok, kamu latihan di gym. Kalau masih izinkan seseorang masuk, tambah beban 10 kilo. Baik, Dan mulai hari ini, dia adalah istri Presiden Direktur Grup Saputra. Datangnya jangan dihalangi. oke. Baik, tak akan halang. Jangan ketawa lagi. Mari, Kamu ngomong apa sih? Kenapa perkenalkan aku begitu? kita sudah tanda kontrak hitam di atas putih. Mau ingkar janji? Aku belum setuju ikut ke rumahmu. Kamu mau apa? Kamu pikir bisa kabur? Memangnya kamu mau apa? Aku yang mau tanya kamu mau apa. Jangan main tipu-tipu denganku, pakai pola romansa klise lawas. Bangun. Kalau begini, maka aku akan, kau istri Presiden Direktur Saputra, sebar kabar ini ke internet, maka semua yang mengincarku akan menyerangmu. Dan sampah-sampah tak akan lewatkanmu. Kamu brengsek. Tenang saja. Akan kuperlakukanmu dengan baik. Kujaga kau baik-baik. Ayo pergi. Aku tak percaya tak bisa menyembuhkan sifat sok kerenmu ini. Dia menatapku begitu dalam. Pasti tergila-gila padaku. Baik, aku pergi. Kenapa dia baik-baik saja? Izinkan aku perkenalkan. Ini istriku, Nadira Wijaya. Apa katamu? Diam-diam saja. Berani menikah? Jangan marah. Ayo kita bicara baik-baik. Heza, kau sudah punya Nona Wiratama, tunangan yang luar biasa. Kenapa masih bawa pulang perempuan sembarangan begini? Buat ayahmu marah? Dia begitu luar biasa. Kenapa kau tak menikahinya? Bukan aku menyalahkanmu, Reza. Kalau mau pilih, pilihlah gadis baik-baik. Pilih pengemis melarat begini. Jadi pelakor? Tidak takut mencemari kami? Aroma. Perempuan penggoda Bibi Kusuma, ayahmu sudah cium bertahun-tahun. Lagi pula, latar belakang Nadira bersih. Kenapa tak boleh dicium? Tuan, lihat Reza. Aku ingin yang terbaik untuknya. Dia malah bilang begitu. Reza Saputra, kau kurang ajar. Cepat minta maaf. Dia bukan ibuku. Ibuku sudah tiada. Dasar anak durhaka. Kenapa kau main di luar? Aku tak peduli, tapi calon istri di keluarga kita adalah Selin Wiratama. Selain dia, tak ada yang kuaku. Itu urusanmu. Tak ada hubungannya denganku. Ulahmu. Saat ini kita bermusuhan dengan keluarga Wiratama. Tahu akibatnya. Tak kuhiraukan. Yang ku mau hanya dia. Terpikat olehku kan? Basa-basinya lagi kambuh, sering amat sih. Coba ulangi. Duh, Tuan Besar, bagaimana ini? Perjodohan kita dengan keluarga Wiratama sudah lama. Siapa yang jadi pewaris Saputra, dialah yang menikahi Putri Wiratama. Ini sudah lama ditetapkan. Kini dia berubah pikiran. Ayah, aku siap membantu. Dewi Kusuma benar. Saat ini tepat untuk pertimbangkan ganti Presiden Direktur Grup Saputra. Bagus. Kekosongan kas Grup Saputra, tak usah kalian khawatir. Kalian berdua yang harus bayar. Apa? Tuan Besar, maksudnya apa?
Semua salahmu. Kau waktu itu bilang, masukkan semua uang ke proyek mangkrak itu. Kamu maksud itu? Betul. Grup Saputra sudah rapuh. Hampir bangkrut. Cuma kalian berdua masih dianggap berharga. Bahkan serang aku. Ternyata pagi tadi dia kacau. Gara-gara adiknya. Hidup di keluarga konglomerat sulit. Kamu ngomong apa? Jangan tuduh aku. Ayah, kalau grup Saputra kolaps, kenapa keluarga Wiratama masih mau menikah? Karena keluarga Wiratama, kreditor terbesarnya. Wah. Boleh ku dengar? Kalau bijak, perlakukan istriku baik yang selamatkan grup Saputra. Hanya dia. Diselamatkan grup Saputra. Minta sedekah? Tugas ini sulit. Kukira nikah kontrak harus main peran. Aku bukan pengemis. Ku ketahui kalian hampir bangkrut. Aku cuma bantu Reza. Tak bantu kalian. Halusinasiku? Dia lucu sekali. Benarkah? Akan kulihat caranya. Astaga, Om Wiratama. Larut malam begini, kenapa datang? Saya dengar Pak Saputra demi perempuan ini mengusir Selin dari rumah, bahkan mengancam akan membatalkan pertunangan. Makanya hari ini, saya sengaja datang untuk melihat sendiri. Memangnya siapa orang hebat ini? Bisa punya kemampuan sebesar itu? Setelah bertemu langsung hari ini, selera Pak Saputra ternyata biasa saja. Om Wiratama bercanda saja. Saya tidak pernah menyetujui pertunangan dengan Nona Wiratama. Selain itu, istriku di mataku cantik, Pak Bidadari. Apa? Istri? Ketua Saputra, ini bagaimana? Sejujurnya, saya juga baru tahu. Cukup. Keluarga Saputra, berani mempermainkanku. Mulai sekarang, kalian kembalikan uangnya segera. Saudara Wiratama, kondisi keluarga kami, Anda juga tahu. Di saat seperti ini, mana mungkin saya kumpulkan uang sebanyak itu? Dasar anak durhaka, cepat bersujud minta maaf kepada Om Wiratama. Dan adik Selin, sudahlah minta maaf saja. Kak! Apa Kak mau melihat keluarga kita hancur barulah puas? Cepat bersujud minta maaf. Dasar tak tahu balas budi. Kami begitu baik padamu, malah mau mencelakakan kami. Ini semua salah si pembawa sial ini. Kalau bukan karena dia, keluarga kita tak akan kacau begini. Ayo semua, tahan mereka berdua. Hari ini harus minta maaf. Kamu melongo apa? Kamu kaget? Cepet lari. Lari buat apa? Uangmu udah cukup. Gawat, kita digebukin nih. 20.000 yuan itu cukup buat Reza periksa otak. Kartu ini 20.000. Cukup bayar utang mereka? Aku buru-buru tadi. Gak bawa tunai. Cuma segini. Kamu siapa? Aku cuma karyawan gaji 3.000. Gaji 3.000? Kaget kan? Berani hinakan istriku. Bualanmu keterlaluan. Gaji segitu pakaian mahal? Kamu kira main-main? Kayak orang terkaya? Gaji segini pakaian kayak gini kenapa? Pakai barang murah, biasa aja kan? Udahan bajumu jelek. Totalnya, nggak sampai 1.000-an. 1.000-an? Nggak usah banyak bacot. Cek saldonya saja. Kepala layan. Tuan Besar, Tuan, 21.438 yuan. Gimana? Sekarang cukup? Cepat-cepat. Lunasin utangmu. Selin, kita pergi. Masih melongo? Ayo. Besok aku kirim uangnya ke grup Wiratama. Ayo sayang. Ada yang mau kutunjukkan. Masa depan keluarga Saputra tergantung Nona Nadira. Sampaikan perintah, layani tamu istimewa ini baik-baik. Serahkan padaku. Jangan harap kau bisa memenangkanku dengan cara curang. Aku tak mau lihat apapun. Yakin? Tentu.
Aduh! Ini semua Untukku? Gampang sekali senangnya. Cuma disusunin emas batangan, langsung senang begini. Heza. Kau baik sekali. Sudah cukup. Sebentar kita tidur. Enggak. Malam ini aku tidur di atas emas. Cuma ada satu tempat tidur. Kau yakin? Aku buka pintu. Tuan muda, nyonya muda, ini makan malam untuk kalian. Baik-baik. Bisa bangun? Bisa. Nadira. Jangan-jangan kau suka sama si narsis ini? Dia cuma kasih kau tempat tidur emas. Langsung luluh. Tapi itu ranjang emas. Berani menggunakan obat dan cara rendah. Konyol, modal wajah ini saja, dia sudah terpikat. Silakan dinikmati. Hah! Kenapa kunci pintu? Perintah Tuan, malam pengantin jangan diganggu. Dia sangat marah. Jangan-jangan gara-gara kepala pelayan mengganggu saat asik. Kemari, Ada apa? marah-marah buat apa? Kalau mau lanjut saja, Gila kau? lembut. Ada orang, Apa? mungkin Saputra senior, curigai hubungan kita. Cek kita tidur bareng. Keluargamu banyak sinting ya? Pelankan suara untuk tipu mereka. Perlu bantuanmu. Bantu apa? Bersuara, Kamu bejat? bukan beneran. Malu-malu apa? Kamu suka sama aku? Kurang ajar. Aku tak mungkin suka orang sepertimu. Kalau gitu bantu aku main peran. Bersuara lebih keras. Menjauh. Karena kamu pemalu. Sudah, aku cari alasan, bohongi mereka. Kamu istirahat. Aku mandi. Lihat situasi. Malam ini bakal susah tidur. Sudah. Mending makan. Siap begadang? Kamu makan dari kepala pelayan? Sudah. Rasanya enak. Hei, apa? Reza Saputra, gila. Sekarang baru bisa bersuara. Maksudmu? Buka mulut. Buka mulut. Kamu mau apa nih? Aku nggak tertarik sama cewek linglung. Lihat dulu. Cewek ini lumayan cantik. Aduh, gemeter banget jantungku. Ini cinta pada pandangan pertama? Sial. Sihir apa yang dipakai cewek ini? Kok pengen cium dia? Aku kenapa ya? Aduh, Reza Saputra, kamu gila ya? Tunggu. Baju yang kupakai kemarin, bukan yang ini. Reza Saputra brengsek. Hah.
Untung masih punya hati. Apa ini? Aku berangkat kerja. Ada hadiah kecil buatmu. Biar kamu tetap ingat aku. Jangan sampai terharu. Yang so keren ini ternyata romantis juga. Isinya jangan-jangan cuma uang kertas 100 yuan. Jangan sampai terharu. Jangan sampai terharu. Jangan sampai terharu. Reza Saputra. Pelit banget sih. Bos minta panik telur isinya. Cara jualanmu gimana sih? Siapa yang bisa habisin 10 sekaligus? Udah deh, 10. Berapa totalnya? Apa? 1 rupiah lagi? Kamu kenal saya? Baju yang saya pakai ini? Baju Chanel. Satu pun paling murah 5 digit. Masa cuma 5 rupiah? Apakah harga global sudah merosot? Dulu satu panekuk jual 10 rupiah. Sekarang 10 buah 1 rupiah. Kalau dihitung begitu, dulu satu panekuk jual 10 rupiah. Sekarang 10 buah 1 rupiah. Kalau dihitung begitu, 3 kali sujud 10 rupiah. Di dunia ini ada keberuntungan seperti ini? Ayo sujud ke saya. Uang kertas asli. Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Berapa yang kamu mau? 4.500.000 rupiah. Kalau menurutmu, 4.500.000 rupiah terlalu banyak. 3.250.000 rupiah boleh. Berkata ngawur tanpa mikir. Gaji bulanan 3 juta tapi pakai baju begitu. Apa kamu pikir kamu ini cuma mau coba-coba hidup biasa? Orang terkaya di Tiansa? Tuan Besar, 21.438 rupiah. Hari ini saya akan memberimu sebuah keajaiban. Ahahaha. Ponsel menerima transfer 100 juta rupiah. Kalau begitu, saya jadi wanita super kaya dong. Wah, artinya semua kejadian sebelumnya bukanlah skenario karangan Reza Saputra, main-main belaka. Sudah kubilang tadi, kok rasanya aneh sekali. Ternyata nilai mata uang sekarang ini merosot 100.000 kali. Jadi, 1 rupiah dulu setara dengan 100.000 rupiah sekarang. Berarti aku jadi kaya. Terima kasih Dewa Rezeki. Ini uang terkecil yang kubawa. Lapaknya tak usah. Cukup beri sebuah crepes. Terima kasih, Bang. Apa? 1 villa cuma 100? Mobil Porsche 20 saja? Ya ampun, mimpi kecilku terwujud. Teman-teman dari sebelah, harganya lebih murah. Pak Mahendra, kirim surat peringatan. Kalian ini kok miskin semua, barang kecil aja, tak sanggup beli, coba introspeksi diri. Gaji naik apa tidak, kerjamu sungguh, dan giat apa tidak? Aduh, darahku mendidih. Ayo taruhan. Kalau saya beli semua stok, kau mau apa? Si Nadira ya, mulutmu besar sekali. Kalau kau bisa beli semuanya, aku mandi sungsang. Si Nadira ini siapa? Akun level 1 sok jago. Lupa gosok gigi ya? Ya, para miskin, tak mampu beli. Dukung kakak, dikritik malah marah. Cuma bisa omong besar. Tak mampu, usir aja. Awas celana dalammu, dibongkar habis oleh fansku. Nanti kau tak bisa berpura-pura. Sok jago ya. Ku buat kau lihat kekuatan duit. Terus? Katanya mau kosongin stokku?
Aku tunggu mau mandi sungsang. Bos, kaviarnya udah habis. Apa? Habis terjual? Hahaha, bukti datang sendiri. Mbak Cuci sebenarnya sudah siap? Astaga, akhirnya 6 jutawan beneran. Kakak tajir, aku mau di... Kayaknya nggak mungkin. Akun level 1 bisa habisin kaviar. Pasti karena fans kakakku banyak. Kita yang beli bareng. Iya. Mau klaim sendiri. Dasar Umanu. Kakak, tunjukin info pembeliannya. Biar muka siput kebakar. Iya, betul. Itu info pembeliannya. Pasti aku sayang-sayang penggemar yang pesan si miskin sok gaya. Biar ku hajar dia. Kenapa? Kakak kok diam? Pasti kesal. Sama orang tak tahu malu. Kak, cepat keluarin buktinya. Diam saja nggak bakal lolos. Cepat cuci rambut kebalik. Apa-apaan ini? Jumlah pembelian 9.999. Hahaha, muka kebakar kan? Fans bawah di atas. Mukanya panas nggak? Cuci rambut terbalik. Cuci rambut terbalik. Pasti di back-end. Ada kesalahan pegawai. Aku buruan. Hubungi staff. Sayang-sayangku, tunggu sebentar. Aku kenalkan produk berikutnya. Mulai pura-pura bodoh. Masa nggak tahan? Nggak seru deh. Ini produk yang ditawarkan. Keripik kentang kriuk ceria. Keripik ini bukan gorengan. Sehat banget. Kakak tajir bakal turun tangan. Beresin semuanya. Yang keras kepala. Host masih pura-pura bodoh. Aku perkenalkan permen. Kalau nggak cuci rambut minta maaf ke netizen. Gimana? Aku beli terus, beli lalu retur. Netizen ini ada masalah apa? Cari gara-gara ya. Wah, salahkan balik nih. Ini tuh. Dia kesel, panik dia. Aku nggak mau apa-apa. Cuma pakai duit, tegakkan keadilan. Kamu diangkat fans pakai duit. Sekarang balik kritik. Fans kurang usaha, nggak merasa lupa diri. Kamu. Minta maaf. Aku. Maaf. Makasih hakim dadakan di live. Lega. Tunggu. Aku emang puas sih. Beli barang segini. Gimana dong? Halo Reza Saputra. Nona ini baik hati. Nggak dendam soal tadi malam, tangan usil. Buat karyawanmu, beliin kaviar dan camilan. Nanti, jangan lupa tanda terima. Halo. Nona Wijaya, bahaya. Ibumu kecelakaan. Apa? Ada apa Pak Saputra? Dia bilang beli kaviar, buat camilan seluruh kantor. Wah, tampaknya Nyonya Presiden Direktur benar-benar jatuh cinta berat sama Anda. Nggak boleh, dia baik banget ke aku. Aku harus balas budi. Menurutmu aku harus balas gimana? Aku ada ide. Ide apa? Pakai perasaan taklukkan hatinya. Pakai perhatian tulus Anda untuk menyentuh hatinya. Terlalu umum. Spesifik, lebih spesifik. Misalnya nih, saat dia dalam bahaya, jadilah pahlawan menolong gadis. Lalu wall slam. Ditambah tatapan penuh perasaan. Wall slam? Plus tatapan penuh perasaan. Begitu. Pak Saputra, ini aku jual kemampuan. Bukan jual diri. Lagi-lagi kalian nggak ada habisnya ya? Iya kan? Kamu baik-baik saja? Oh, siapa rupanya? Ternyata anak haram. Pulang buat bela-belaan. Jaga mulutmu. Ini kamar ibuku. Kamu nggak diterima di sini. Cepat pergi. Anak kurang ajar. Berani sekali bicara begitu ke kami. Laras setelah sekian tahun. Begini cara membesarkan anak? Saat kau baru 1 tahun, kau cerai dari ibuku. Kau selingkuh dengan wanita ini. Bagaimana ibuku membesarkanku? Bukan urusanmu. Dasar anak belaka. Kalau berani sentuhku, ku panggil satpam. Keluar sekarang. Kau ancam aku. Kau yang memulai. Kalau begitu, aku tak perlu lagi berlagak baik. Serahkan sertifikat tanahnya. Kalian pikir aku tak tahu soal penggusuran rumah leluhur? Maksudmu apa? Rumah leluhur itu warisan kakek nenek ibuku. Lihat baik-baik. Sertifikat ini atas nama siapa? Tak mungkin. Rumah leluhur milik kakek nenekku. Tak ada hakmu. Kau memang suka menantang bukti. Sertifikat itu tertulis jelas nama ayahku Hendra. Uang ganti rugi 250 juta itu hak keluargaku. Kau pakai uang kami untuk pamer, menipu Pak Saputra. Mari kulihat
Jika uangnya hilang, masihkah Pak Saputra mau? Nadira, apa 250 juta? Apa uang ganti rugi? Ibu, rumah leluhur kita digusur, dapat uang. Ibu ingin uang itu obati ibu. Mereka bilang uang 250 juta itu, dia pacarku, cuma titip sementara di rekeningku. Jangan sampai mereka tahu kalau uang ganti ruginya 100 juta. Kalau tidak, aku dan ibu seumur hidup tak akan tenang. Dari mana Raka dapat uang sebanyak itu? Dan taruh di kamu? Kalian berdua, jangan sampai melanggar hukum. Bu, belakangan banyak hal terjadi. Aku sudah putus dengan Raka. Pacarku sekarang bernama Reza. Kalian berdua, sudahlah jangan banyak omong. Kalian di sini cuma buang-buang waktu. Aku ke sini untuk memberitahu dalam 3 hari uang ganti rugi ini harus utuh ditransfer ke rekeningku. Atau kita ketemu di pengadilan. Kamu... Santai. Hendra, siapa bilang sertifikat rumahmu itu asli? Kamu, maksudmu? Aku sudah tahu ini akan terjadi. Sudah aku siapkan proses balik nama. Sertifikat di tanganmu. Cuma 2 lembar, kertas tak berguna. Uang untuk Nadira, 1 sen pun jangan harap. Dasar bajingan, kamu... Tidak mungkin. Sebelum kalian bercerai, sudah kusuruh Hendra curi sertifikatnya lebih dulu. Bagaimana bisa kau balik nama? Kau pikir aku pas bercerai? Baru tahu hubungan kalian? Hubungan gelap? Hubungan gelap? Aku dan Pak Hendra baru cinta sejati. Kau itu orang ketiga yang tak disayang. Sayang, rumah ini kan hakmu. Jangan sampai biarkan perempuan licik ini berhasil. Cepat pikirkan caranya. Main licik denganku ya? Apa kalian kira aku tak punya cara? Ku beritahu, aku punya saham di rumah sakit ini. Hari ini, kalau uang ganti ruginya tak kuserahkan, segera ku hentikan obatmu. Lihat saja nyawamu kuat atau tidak. Kau! Ibu... Oh, saham Pak Santoso. Lebih banyak dariku. Pak Saputra, Anda datang. Aku baru beli 36% saham. Cukup untuk melawan Anda? Pak Saputra, Anda bercanda. Mana berani melawan Anda? Ini cuma urusan rumah tangga kami. Mengapa repot-repot? Anda datang? Urusan rumah tangga. Dan Nadira Wijaya? Ku dengar Anda tertarik pada putri sulungku. Aduh Pak Saputra, Anda keliru. Cuman bocah ingusan ini, mana perlu. Anda begitu perhatian. Begini, Anda pulang dulu. Ku tatar dulu dia, lalu kuantarkan sendiri pada Anda. Diam, dia istriku. Kau berhak? Istri. Pak Saputra, kamu benar-benar menikahinya? Dasar perempuan murah ini? Diam, Fei Fei. Pak, kau bentak aku. Aduh! Pak Saputra, coba lihat. Saya bodoh sekali. Nadira di keluarga kami. Sejak kecil aktif dan menggemaskan. Ini dengan Anda. Ini memang pasangan yang ditakdirkan. Lihatlah kita sekeluarga. Ini kan orang sendiri saling hantam. Sekarang tiba-tiba jadi keluarga? Baru saja demi uang relokasi. Kau mau bunuh ibuku? Nadira, jangan bicara begitu. Mana ada sih? Kalau memang tak ada niat, pergilah sana. Pak Saputra, kata-kata Anda baru datang. Kita harus bersilaturahmi dong. Lagi pula kalau Anda menikahi Nadira, setidaknya kan jadi menantu saya. Oh ya, belakangan ini grup Santoso kami dan grup Saputra kalian ada urusan bahan bangunan yang perlu dibahas. Minta persetujuan saya? Kalau tidak merepotkan, itu baik sekali. Laras Wijaya, kamar 203. Kebetulan keluarganya ada di sini. Biaya rawat Laras Wijaya sudah harus dibayar. Siapa yang mau bayar? Saya yang bayar. Totalnya Rp2.925. Anda pakai kartu atau tunai? Semahal ini, apa ini perampokan? Bapak, untuk Ibu Wijaya, kami pakai obat terbaik, jadi memang agak mahal. Pak Santoso tidak punya sedikit pun itikat baik? Tentu tidak begitu. Tunggu sebentar, saya ke kasir untuk kembalian Anda. Pak Saputra, lihat. Cukupkan itikat baik saya? Jadi urusan kerja sama kita, bisa dipastikan? Aku tidak bilang begitu. Lagi pula urusan bahan material. Ditangani divisi bahan bangunan. Aku tak pernah ikut campur. Kau? Kenapa? Mau aku halangi lelang? Tidak. Tentu saja tidak. Nadira Wijaya, bukan aku mau menegur, tapi sebagai anak boleh begitu. Padahal dengan satu kalimatmu, masalah bisa selesai. Malah memaksa ayah bersikap rendahan di sini. Mohon lama-lama. Kau tak punya hati nurani? Lebih punya daripada kalian berdua. 2 orang langganan jadi orang ketiga. Berbicara soal hati nurani denganku? Kau memang benar. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Laras Wijaya memang perempuan murahan. Mana bisa melahirkan anak baik? Berdasarkan apa kau menghina ibuku? Dia berani tampar mama di hadapan ayah. Ayah diam saja. Aku,
Pak Santoso, ada yang perlu dibicarakan? Keluarga kami masih ada urusan lain. Jadi kami permisi duluan. Pak Saputra, mohon dimaafkan. Tunggu saja. Baik. Tamparanku menunggumu. Nadira, Bu. ini benar kan? Yang kamu bilang pacar tadi? Ya, dia ini Reza Saputra. Halo Tante. Halo. Reza, umurnya berapa? Bu, udah lama juga, istirahat dulu aja. Nanti aku datang lagi. Buru-buru sekali. Narik aku keluar kenapa? Malu ya? Mana ada? Aku belum sempat tanya. Uang buat beli saham rumah sakit, darinya mana? Yang ini, bukannya kamu kasih aku kartu? Aku bayar utang keluarga Wiratama, terus sisa dikit. Baru aja bilang ganteng, rupanya cuma bayangan. Ekspresi apa lagi itu? Aku di saat sangat genting, selamatkan kamu. Harusnya terharu dong. Makasih ya. Aduh, terharu banget. Serius nih, keluarga Santoso itu? Kamu mau begitu aja? Bebasin mereka? Mereka kan suka duit, aku mau bikin mereka tahu rasanya kehilangan segalanya. Tapi di sini perlu bantuanmu. Nona Nadira tadi, tuan itu udah pergi. 450 rupiah ini kembaliannya. Nggak usah dikembaliin, simpan aja. Kasihkan. Terima kasih Nona Wijaya. Pengobatan ibumu selanjutnya pasti perjuangkan maksimal. Aku langsung ke sana untuk ibumu ambil obat terbaik. Kenapa Nadira kasih dokter ini 450 rupiah? Dia juga suka dia. Tidak boleh makan gaji buta Nadira. Hanya aku sendiri yang boleh. Kamu berhenti. Ada apa lagi tuan? Kamu tahu siapa aku? Anda adalah... Kamu ternyata tidak tahu. Siapa Reza Saputra? Oh, ternyata Pak Saputra. Apa yang Anda perintahkan? Kalau mau selamat, tinggalkan uangnya baru boleh pergi. Uang apa? Aku tidak tahu. Apa maksud Anda? Reza Saputra, jangan gila. Nadira, uang ini harus dipakai di tempat yang tepat. Contohnya karena kau jadi simpananku, tak boleh ada lelaki lain. Diam! Ini kagaya kalian, anak muda. Di zaman sekarang, Dokter otaknya kurang waras. Aku segera bawa dia, periksa. Ya, sampai jumpa. Kamu malu padaku? Kesini mau apa? Rumah lama kami, bukannya sudah digusur? Aku harus beli yang baru, untuk tinggal bersama ibuku setelah dia pulang. Sudahlah, jangan marah. Begini, pilih saja sesukamu. Satu yang kau suka, aku beri untukmu. Gampang saja mau, beri aku rumah. Dia memang tergila-gila padaku. Cuma mulutnya keras. Baiklah. Bu Pak, mau cari rumah pengantin? Kami punya beberapa tipe, desainnya privat, unit besar yang sangat bagus. Cocok banget untuk kalian pasangan muda. Mau saya perkenalkan? Boleh. Kamu suka yang mana? Dia hari ini, sudah karena urusan uang, marah padaku sekali. Sudahlah, aku kan simpanannya. Harusnya lebih paham. Oh, ternyata cuman orang melarat sewa baju buat gaya. Buang-buang waktu saja. Pak, komunitas kami di sini. Semua kawasan elit. Kalau tidak mampu beli, sebaiknya kalian keluar, belok kanan. Coba agen di seberang. Apa maksudmu? Maksudku apa? Masih kurang jelas? Kalau miskin, jangan datang ke kawasan elit kami. Cuma buat sok gaya. Ke seberang sana, cari rumah bekas 50 meter persegi. Cicilan kredit 20 tahun, itu lebih cocok. Unit terbaik kamu yang mana? Mau pura-pura sampai kapan? Baik, saya kasih tahu. Biar kalian tahu kelasnya. Ini, unit-unit ini. Yang ini minimal 4 juta. Gimana sanggup beli? Kalau aku sanggup beli, terus gimana? Itu lelucon kalau kau mampu beli. Mau makan Thai? Oke. Nanti ku buatkan banyak. Semua unit ini aku ambil. Ngapain ambil segitu? Satu buat ibuku, satu buat kamu. Sisanya kosong bisa ganti-ganti diami. Demi belaku, dia berani. Keluarkan duit sebanyak itu. Takut enggak keblinger? So keras amat bicaranya. Semua diambil katanya. Unit-unit ini kami rencananya mau bayar lunas langsung. Jangan sampai asal ngoceh. Nanti terjebak cicilan seumur hidup. Emang kalian mampu? Bayar pakai kartu. Kamu gila? Total semua. Butuh 2.000 yuan. Kartumu ada segitu? Punya enggak? Coba aja gesek, nanti kan ketahuan. Lah, kenapa di depan? Emang pengembang mau bagi-bagi telur? Telur apaan? Ini kan perumahan elit. Itu gadis kecil di depan. Mau beli unit terbaik. Lo masih muda banget. Ini cewek, jangan-jangan kabur dari rumah sakit jiwa? Yuk, kita lihat. Bima, apa yang terjadi? Sudah bikin kerumunan. Atasan, saya tak bersalah. Mereka berdua penyebabnya. Tadi mereka jelas-jelas ruangan biasa saja. Tak mampu beli. Sekarang nekat minta beli semua unit terbaik kami. Apa? Nona, apakah karyawan kami ini kurang melayani dan bikin Anda marah? Jika benar, saya mewakilinya minta maaf. Tapi, beli unit terbaik sebanyak itu bukan hal kecil. Setelah tanda kontrak minat, walau Anda berubah pikiran, uang muka kami tak dikembalikan.
Anda yakin sudah pertimbangkan? Benar? Tadi staf Anda yang menyebut metode bayarnya tak seperti ini. Tapi, saya tak mau tanda kontrak minat, juga tak bayar uang muka. Saya mau bayar lunas. Apa? Dia gila atau saya yang gila? Tunai? Nona, Tak boleh ada lelaki lain. Tentu serius. Kartu sudah di dia. Geseklah. Tunggu! Kenapa? Takut ketahuan dan menyesal? Taruhan tadi masih berlaku? Ya! Pergilah. Gesekan kartu berhasil. Pengeluaran, Rp4.500.000. 2.000. Total, 2.000. Nona, silakan. Saya antar Nona tanda kontrak. Tunggu, Nona. Taruhan kita tadi belum kamu penuhi. 5? Nona, tadi saya salah. Nona baik hati. Maafkan saya. Cuma segitu? Maaf, Nona. Saya memang hina. Kamu sudah minta maaf. Kita lupakan saja. Tapi penjualan hari ini dihitung ke kamu. Atasan. Terima kasih banyak, Nona. Hai, Nona, perlu bantuan? Saya pasti layani dengan maksimal. Sudah. Kamu sibuk saja. Saya lihat dulu. Baik, Nona. Ayo pergi. Saya rasa unit itu paling terang. Menghadap selatan. Bagaimana unit itu? Inikah rasa jadi simpanan? Nikmat juga. Perasaan harga semurah ini sungguh asyik. Terima kasih, Dewa Rezeki. Wah, ini bukan si tidak berguna, Nadira Wijaya? Wah, ini bukan si tidak berguna, Nadira Wijaya? Sedang apa di sini? Jauh-jauh ke sini. Untuk telur gratis? Rina Silvar. Siapa? Teman sekelas SMA. Si sok pamer itu. Cowok ganteng. Siapa nih? Kenapa nggak dikenalin? Reza Saputra pacarku. Apa? Hah? Yang disebut Laksono di grup kan? Yang selingkuh itu. Nadira, kamu ini demikian cowok ganteng, pacaran 5 tahun pun langsung kamu putusin. Cowok cari pacar, harus jeli matanya, hati-hati dikadalin, tahu kan? Gue senang, perlu urusan kamu. Rina, kamu maunya apa sih? Gue mau beli rumah kok. Kan gue lihat teman lama di sini, baik hati maunya apa? Kalau nggak mampu beli rumah, nggak usah main sumpah. Sama orang lain dong. Kamu beli rumah? Iya. Yang mana? Ayo tunjukin dong. Lihat tuh. Itu dia. Udah lunas 120.000. Jangan iri banget ya. Ntar 50 tahun lagi, kamu juga bisa ngumpulin uang muka kok. Iya, gua iri banget. Gue bisa minta suamiku ngebantuin kamu dikit. 30 tahun lagi, juga pasti kebeli lah. Nona Wijaya, kontrak beli rumahnya sudah siap. Nona Wijaya, kontrak jual beli rumah Anda sudah siap. Apa? Dia beli rumah? Iya! Kenapa si miskin ini dilayani supervisor? Padahal saya beli rumah seharga Rp120. Dilayani sales biasa? Terhadap tamu terhormat, attitude-nya cuman asal kayak gini? Anda beli unit yang mana? Itu, yang Rp120 tadi. Bayar lunas langsung. Nona Wijaya ini beli unit terbaik. 5 unit. Apa? Bohong kali. Hitam di atas putih, sangat benar. Masa kami bohongi pelanggan? Dapat uang dari mana? Hah? Kata Han Yang, dijaga orang kaya ya? Wah, layani orang tua. Capek kan? Oh, tapi bisa punya yang muda. Buat hiburan, itu tak rugi. Rina Sirdar. Setelah bertahun-tahun, mulutmu masih jorok. Maksudnya, Bau! Nadira Wijaya, berani lakukan takut-takui? kalau masih ngoceh, saya laporkan untuk fitnah. Halo? Apa? Oke, paham. Saya hampir pulang kerja. Saya berangkat sekarang. Nona Wijaya, maaf ya. Ada urusan mendesak di rumah. Kontrak-kontrak ini sudah saya urus. Nanti dikirim ke rumah Anda. Maaf, saya harus pergi. Baik. Aktor bayaran ya, disuruh main sandiwara. Apa? Nadira, kau terlalu sok. Begini, baiknya, tak usah bilang kita tak peduli. Siang ini, kami akan adakan reuni sekolah. Nanti banyak yang sukses bakal hadir. Nanti ku kirim alamatnya. Jangan minder. Harus datang ya. Hah? Dia lagi sinting apa? Halo. Baik, aku ke sana.
Cari tahu, keluarga Santoso beberapa tahun ini diam-diam sudah berbuat apa. Semakin detail, semakin baik. Dan kirim surat resmi ke keluarga Rina. Gugat mereka atas fitnah. Rumah sudah beres. Mau jajan kemana? Toko perhiasan, beli rumah untuk batangan emasku. Nadira. Reuni sudah mau mulai. Kenapa kau masih keluyuran di luar? Ayo cepat. Teman-teman, lihat siapa yang datang. Lihat kan, aku bilang Nadira bakal datang. Kesempatan berkenalan dan sukses bareng teman lama. Siapa lebih absen? Tapi dia jangan. Sepertinya kalian tak terlalu senang lihat aku. Aku pergi dulu. Hai, kami cuma bercanda. Masa kau jadi tak bisa diajak bercanda? Oh ya, hari ini Raka datang. Bertemu mantan kekasih. Harusnya salam dong. Sudahlah, jangan sinis. Siapa tuh Nadira? Udah dekat sama orang tajir. Mungkin udah lupa, aku ini siapa? Nadira, ini salahmu. Kata orang bijak. Kalau kaya, jangan lupa teman. Kamu kok punya duit? Lupa teman lama? Bukan aku bilang. Nadira dekat orang tajir. Siapa yang sebarkan? Bukannya Raka Pratama lihat langsung? Bukan? Bukan. Hari ini mau beli rumah. Langsung ketemu Nadira. Wah, gosip ini bikin Nadira korban. Suruh orang pura-pura beli rumah, pura-pura tajir. Raka Pratama, jangan asal ngomong. Siapa tahu, ketemu orang tajir dulu, juga Nadira yang suruh. Yang benar? Haha. Raka Pratama, Cindy putus sama kamu? Ada nggak? Dia nggak kasih tahu? Cindy lagi sibuk, nggak ada waktu hubungi aku. Malah kamu sewa pacar, ketahuan bohong. Sekarang malah adu domba kami, ya kan? Sepasang selingkuh, pria brengsek dan wanita murahan. Perlu aku adu domba? Sudah. Nadira, cuma ngomong fakta, kok marah? Wah, kita juga jangan ungkit aib orang. Ayo makan semua. Apa? Di mana? Reuni sekolah, Hotel Tiansa. Seru-seruan ya. Saya dapat info sedikit soal keluarga Santoso. Nanti malam saya jemput, bicara detail di Balai Lelang. Oke. Nadira siapa itu? Pacar saya. Lihat nih, sok-sokan. Nyewa lagi tuh. Biar saya reuni sekolah kan, untuk kangen-kangenan. Karena kalian kayaknya nggak ada omongan, saya pergi dulu. Sudah. Sudahlah, kita makan dulu aja. Rina, sayang, kamu kenal kan sama manajer Gunawan Hotel ini? Katanya mau kasih diskon untuk makan ini. Harusnya kita bersulang untuk Rina. Oh. Iya, harus bersulang. Nadira, makan yang banyak. Anak keluarga kurang mampu, seperti kamu, jarang-jarang kan datang ke restoran mewah begini. Kalau nggak makan banyak, gimana mau sombil nanti? Permisi. Manajer Gunawan suruh antar anggur. Wah! Kalau saya nggak salah lihat, ini pasti Lafite kelas puncak. Seharga Rp22.000. Beneran, Rina? Koneksimu keren banget. Hah? Ini manajer Gunawan, lihat reuni saya, tanpa anggur bagus, khawatir kita kurang seru. Buka saja, kita cicipi semua. Wanginya. Rasanya memang Lafite kelas puncak. Ada Nadira Wijaya. Orang vulgar sepertimu minum anggur mewah seperti ini. Sayang sekali rasanya. Bagaimana kalau aku tak menuangkannya untukmu? Siapa yang bilang minumnya sia-sia? Siapa yang bilang minumnya sia-sia? Manajer Gunawan, Anda datang juga. Maaf, mana Nona Wijaya? Mengapa Anda menanyainya? Iya, manajer Gunawan. Anda menghadiahkan Nona Rina anggur bagus seperti ini. Aku belum... Harusnya kita... Apa hadiah untuknya? Manajer Gunawan, anggur ini. Bukankah Anda yang menghadiahkanku? Hadiah untukmu. Aku pernah bilang begitu. Anggur ini Pak Saputra yang membayar Rp2.250 untuk dihadiahkan ke Nona Wijaya. Apa...
Si boros ini menghadiahiku buang uang. Mainan saja cuma berani taruh Rp113. Untuk orang-orang ini, dia malah berani beli anggur Rp2.250. Nadira, kamu ternyata benar-benar punya pacar anak orang kaya ya? Anda ini Nona Wijaya, kan? Aduh, maaf sekali. Tadi sedang urus sesuatu, jadi terlambat, membuat Anda menunggu lama. Mohon dimaafkan. Tak apa, bukan salahmu. Tapi anggur ini, aku benar-benar belum tuang sedikit pun. Kalau begitu saya menghormatimu. Tidak usah. Anggur ini, biarkan saja. Mereka yang minum, jangan lupa minuman juga. Mereka harus bayar. Ini untuk minumannya. Pak Saputra sudah bayar. Tak bisa dikembalikan. Oh, begitu? Berapa harga hotel ini? Bagian yang lebih dari Rp45.000. Saya yang tanggung. Maksud Anda, mau beli hotel saya? Nadira, bicara omong kosong. Punya uang sebanyak itu? Bayar dengan kartu. Pelayan. Pembayaran kartu berhasil. Total Rp450.000. Rp450.000? Apakah benar? Bos, Saya pergi dulu. Minuman, ingatkan mereka bayar. hei! Hati-hati di jalan. Hadirin semua, bos kami sudah berpesan, mohon bayar tagihan minuman. Apa? 45.000? Harus kami bayar? Tidak benar, Rina. Kamu yang bilang, minuman ini boleh kami minum, baru kami berani sentuh. Rp45.000. Bagaimanapun juga, bukan tanggungan kami. Benar. Kamu yang harus bayar. Kenapa saya yang bayar? Kalian yang minum semua. Hei, jangan pergi. Jangan pergi. Kamu yang suruh minum, kenapa saya bayar? Jangan pergi. Lepaskan tanganmu. Kenapa saya bayar? Kalian yang minum semua. Sangat merindukanku ya. Tahu aku akan menjemput? Sudah tunggu dari tadi. Cukup, mau kemana? Ke Balai Lelang. Istriku tercinta yang kaya raya. Silakan. Saya sudah selidiki, grup Santoso sedang minus. Ternyata, Hendra Santoso kecanduan judi. Dana likuid grup Santoso dihabiskan. Grup Santoso hampir bangkrut. Makanya mereka hari ini, seperti anjing terpojok, merebut uang ganti rugi kami. Tapi, apa hubungannya dengan Balai Lelang? Di Balai Lelang ada lahan yang mereka dapat kabarnya dan ingin kembangkan. Kalau mereka menang lelang, grup Santoso mungkin bisa bangkit lagi. Kalau tidak menang, mereka seperti tak akan lama berkutik. Hari-harinya tinggal sedikit. Pintar kan? Sudah membantumu banyak, harusnya kasih aku hadiah dong. Meski sebelumnya dia selalu mengincar uangku, tapi banyak juga bantuanku. Memang agak bodoh, tapi wajahnya cukup tampan. Coba dekat saja dengannya. Hanya ini? Ini belum cukup. Baiklah. Pak, kalau kita menang lelang, lahan di barat kota, keluarga kita bisa selamat. Ini berkat kabar yang kau dapat di pesta, sayang. Aku takkan seperti Nadira Wijaya itu hanya bisa andalkan pria. Ayo pergi. Keluarga Santoso benar-benar... Cari mati. Ini barang bagus. Mereka bentar lagi ikut lelang lahan, kan? Tunggu, lahan kedua ini, yang mereka incar. Sayang, rencanamu gimana? Karena mau akuisisi grup Santoso, tentu kita putuskan jalur rezeki mereka. Di lelang, yang nawar tinggi menang. Belum tentu. Keluarga Santoso, gampang ditangani. Kalian kenapa di sini? Ini kan rumahku. Reza lihat aku bosan, ajak jalan-jalan. Kebetulan ya. Nadira, kau rebut tunangan orang lain. Pamer mesra di sini. Ku kasih tahu, jadi pelakor bakal kena karma. Sama-sama. Kau juga jago. Sama-sama. Kau juga jago. Kena karma. Kalian berdua duluan sebelum yang lain. Nuduh orang pelakor, harusnya diri sendiri istri sah dulu. Rezaku. Dari awal sampai akhir, cuma aku tunangannya. Kamu, Cindy, urusan utama dulu. Jangan sama perempuan ini. Ayo. Bu, kita pasti nggak boleh lepaskan dia. Pak, Nadira ke sini.
Pasti ada maksudnya. Nadira cuma perempuan, Reza nggak mungkin kasih dia banyak uang. Cuma bawa dia lihat keramaian saja. Selesai urusan ini, dia Nadira. Lari kemana? Pasti dia lebih lambat dari kamu. Tapi kalau dia ikut naikkan harga, bagaimana? Tenang, ayahmu pasti membuatnya menuai akibat sendiri. Baiklah, semuanya. Lahan di timur kota. Harga bukaan, 2,25 juta rupiah. Kenaikan tawar, minimal 112,5 rupiah. Tak ada batas tertinggi. Penawar tertinggi menang. 2,475 juta rupiah. Pak, bukannya kita bid lahan di barat? Kenapa ayah menawar? Pak, bukannya kita bid lahan di barat? Kenapa ayah menawar? Tunggu, Nadira Wijaya pasti ikut menawar. 2,7 juta rupiah. 2,7 juta rupiah. Nona nomor 8, 2,7 juta. Benar. Dia tak tahu kita bid lahan barat. Jadi kalau kita tawar, dia pasti ikut. Tapi Reza Saputra, uang yang dia beri pasti terbatas. Kalau habis di sini, untuk lahan barat itu, dengan apa dia saing dengan kita? 2,925 juta rupiah. Tuan nomor 12, 2,925 juta. 2,925 juta rupiah. Mau main apa? Kuperlihatkan sandiwara sok pintar. Cindy Santoso kan tahu berapa uangmu? Dipandangnya, seberapa kayaku, semua darimu. Dia tak percaya sama sekali kau memberi banyak uang. 3,375 juta rupiah. Nona nomor 8, 3,375 juta. Ada lebih tinggi? Pak Saputra, kami punya bukti penggelapan dana oleh Hendra Santoso. Sepertinya aku bisa bantu. Ayah tersabar, kita kuras habis. Uangnya? Baik, tak masalah. 1.600, 1.700. 1.800. Nomor 12, 1.800. 1.900. Baik, uang ini Nadira Wijaya yang bayar. Ya, uang ini Nadira Wijaya yang bayar. Ayah terus tawar? Kayaknya uang segini, itu semua uang dia. Lahan di barat kota, pasti tak akan dia dapat. Kalau kita terus ikut lelang, khawatir ada kejutan. Ayah, kurasa boleh. Ku dengar Reza Saputra kasih Nadia Wijaya 2.000 rupiah buat beli rumah. Tapi rumah ini belum balik nama. Artinya, dia pegang 2.000 rupiah, kita kuras dia habis-habisan. 1 rupiah pun tak kita kasih. Reza Saputra itu benar-benar berani. Sekarang grup Saputra ada di titik krisis. Mungkin kita bisa menangkap mereka semua sekaligus. 1.950. Nanti dapat lahan di barat kota itu. Bawa kalian keluar. Raya Rama. Tuan nomor 12, 1.950. Lahan ini juga nggak ada harganya. Kenapa banyak yang rebut? 1.950 sekali. 1.950 2 kali. 1.950 3 kali. Laku. Kamu. Nadira Wijaya, kamu berhenti. Berani-beraninya mainin aku? Kamu kan si putri, besar keluarga Santoso. Siapa yang berani mainin kamu? Kamu sengaja naikkan harga ke kami. Salah besar tuduhanmu. Lahan ini sebenarnya aku juga mengincarnya. Tapi kan sekarang sudah jadi milik kalian. Nawar tanah yang disukai, keluarkan lebih, wajar. Kamu... Lihat lahan ini, segera jadi milik kalian. Beruntung tidak sepertiku. Haza. Sekarang aku sama sekali tidak senang. Jangan tidak senang, masih ada lahan lain. Nona Santoso? Pergi. Mau ingkar janji? Lahan ini sudah kalian menangkan. Mau ingkar, jalur gelap dan terang, silakan pilih. Coba cari tahu dulu, balai lelang ini siapa pemiliknya. Bayar, tidak masalah. Tapi kami nanti masih mau nawar lahan lain. Bagaimana kalau nanti sekalian bayar? Reza, lahan di barat kota itu harus kita dapatkan. Aduh, kalau tidak dapat, nah aku pasti sedih sekali. Jangan sedih. Pasti jadi milikmu. Perempuan murahan. Bu, sekarang kita kurang 2.250.000 rupiah. Bagaimana kita bisa nawar lahan di barat kota? Pinjam pun harus mendapatkan uang ini. Ini satu-satunya kesempatan. Grup Santoso bangkit lagi. Jangan sampai terlepas. Halo? Pak, bahaya. Di internet sudah terbongkar, katanya kalian berjudi, tenggelam dengan perusahaan. Bahkan, keluarga Anda menyiksa mantan istri Anda. Sekarang polisi sudah datang ke rumah. Anda di mana? Apa? Katakan soal dana perusahaan, apa Anda yang bocorkan? Bukan. Sepertinya Hendra Santoso sudah tahu kabarnya. Orang bawahanku bekerja cepat.
Semua berkatmu, bukti-bukti yang kau temukan ini. Mau kemana? Nggak ikut lelang lahan? Soal lahan, bantu aku lelang saja. Aku harus pergi ke grup Santoso, tanggung jawab atas situasi. Sudah ketemu? Siapa yang sebarkan rumor? Belum. Tapi sekarang di internet sudah viral dengan alasan dan bukti kuat, bahkan ada foto. Ini bikin harga saham perusahaan kita, Angelock Justice. 80% orang jual saham mereka. Sekarang pemegang saham, tinggal 3 orang. Para pelin-pelan ini baru sebentar bocor. Kok bisa meluas sampai segini? Iya, harga saham Angelock. Setelah mulai, langsung ada yang beli saham dengan gila-gilaan. Sekarang diperkirakan jumlah sahamnya dengan punya Anda. Selisih cuma 2%. Apa? Bangsat siapa? Yang ambil untung saat kacau ini? Cari tahu siapa dia, lapor dia soal akuisisi bermusuhan. Baik. Kalian yang bisa memilih bertahan, aku merasa sangat terharu. Semua rumor online itu tidak benar. Aku akan temukan pemfitnahnya. Sudah, cukup. Kasus penggelapan dana perusahaan, bagaimana solusinya? Polisi sudah datang. Ini gara-gara istriku terjebak skenario hingga punya utang besar. Saya kehabisan akal, baru pakai uang perusahaan. Ya, saya sudah suruh dia menyerahkan diri. Tenanglah, kekurangan kas perusahaan akan saya tutup segera. Pakai apa mau tutup? Kalau kamu yang tutup, Berarti Pak Santoso tak bersalah? Atas hak apa kamu datang? Keluar dari sini. Sekarang saya juga pemegang saham grup Santoso. Tentu boleh datang. Jadi kamu yang akuisisi bermusuhan. Saham kami? Aku beli saham ini secara sah. Orang jual, aku beli. Ada masalah? Tidak. Maksudnya? Kalian sudah tahu dia serobot saham? Pak Santoso, yang harus kita lakukan adalah kendalikan isu negatif, hapus citra buruk perusahaan. Bukan waktunya berantem internal. Kalau bukan karena kamu, grup Santoso kami tak akan terperosok dalam krisis ini. Jangan harap masuk ke grup Santoso. Kontraknya, kamu harus baca baik-baik. Sahamku lebih banyak 3% darimu. Siapa usir siapa belum tentu. Hei, selain itu, soal penggelapan dana, aku temukan sesuatu menarik. kamu suruh Maya Gunawan menanggung dosamu? Tak tahu malu kah? Fitnah keji. Semua ini palsu. Aku ayahmu. Kau mau memasukkan aku ke penjara. Kau salah sangka. Aku dari keluarga Wijaya. Tak ada hubungan darah sedikit pun denganmu. Ingat, aku punya 30% saham perusahaan. Kalau kau jebak aku, nama perusahaan akan rusak. Nadira Wijaya, jangan harap kau bisa masuk ke sini. Hendra Santoso, apa maksudmu? Setelah bertahun-tahun kerjasama, kau perlakukan kami begini? Bagaimanapun, akulah pemegang saham terbesar di grup Santoso. Sahamku 3% lebih banyak darimu. Terus, dulu aku direktur terpilih. Dasar kau, berani-beraninya, kau mau lawan aku. Dan kalian semua, jangan lupa siapa yang bawa Santoso berkembang hingga seperti sekarang. Nona Wijaya, kami izinkan kau hadir, hanya karena kau istri bos Saputra. Kalau bisa minta bantuan, Pak Saputra, lebih baik. Tak perlu repot, Reza Saputra. Tanah di barat kota sudah milikku. Kalau dapat kita kembangkan dengan sukses, grup Santoso pasti akan lebih maju. Masa depan memang indah, tapi kami tak punya dana. Masalah saat ini belum selesai. Uang, aku punya banyak. Dana tak jadi masalah. Memang tidak Reza Saputra. Reza Saputra, itu beda. Kamu tahu lahan di barat kota? Itu kalau dibangun butuh duit berapa? Langsung aja bicara besar. Iya, arus kas perusahaan kami sudah sedikit. Ini gak ada hubungannya dengan kamu, Hendra Santoso. Ken, Maksud kamu apa? semua orang tahu Ketua Santoso menang lelang lahan di timur kota. Jauh dari kota, sekitarannya sepi banget. Dia menang dengan harga Rp4.387.500. Saya mau tahu, uang ini, apakah Pak Santoso yang bayar sendiri atau perusahaan yang bayar? Kalau bukan kamu yang jebak, saya pasti nggak akan ikut lelang tanah itu. Kamu seorang pengusaha, salah penilaian, memenangkan lahan nganggur. Apa hubungannya dengan saya? Orang kayak gini kok bisa jadi ketua dewan? Direktur perusahaan harus bisa bawa kami cari untung dan berkembang, baru layak jadi ketua. Kamu benar-benar mengecewakan saya. Nadira Wijaya, mulai sekarang, kamu jadi ketua dewan kami.
Basis apa? Grup Santoso. Ini hasil jeripayah hidup saya. Kalau bukan karena ibu saya, mana pantas kamu punya semua ini. Hendra Santoso memenangkan lahan di timur kota. Ini bukti. Dia nggak mampu berbisnis. Mulai sekarang silakan. Menganggur di rumah saja. Mantan ketua, silakan. Sini orang. Bawa mantan ketua kami. Ini keluar. Tunggu saja kalian. Tunggu nasib kalian. Hati-hati di jalan, tak usah hantar. Cindy, tolong bantu ibu. Ayahmu akan dicari direksi. Ternyata menyuruh ibu untuk menyerahkan diri menanggung dosa. Kata pengacara, ini bisa dihukum penjara. Apa? Masalah kecil begini, mana mungkin sampai masuk penjara? Pasti ada jalan lain. Tunggu ayah pulang, tanyakan ya. Kenapa nasib ibu sengsara begini? Cindy, katakan, kalau ibu benar-benar serahkan diri, masih bisa keluar? Ibu tak mau masuk kantor polisi. Nangis terus. Kapan berhenti? Ada apa? Kenapa belum juga serahkan diri? Apa kau mau rumah tangga kita hancur karenamu? Hendra, penjara itu seram. Bisa tidak saya pergi? Lagi pula uang itu aku. Kenapa aku nikahi orang tak berguna seperti kau? Nadira Wijaya itu buat susahku di kantor. Kau di rumah pengecut. Cuma urusan serahkan diri, kau takut ini itu. Bukan apa kau mau. Aku temani kau. Nanti grup Santoso diserahkan orang, baru kau senang? Nadira Wijaya, sudah ke kantor? Bukannya karena masalah kas perusahaan. Dia mengakuisisi perusahaan hingga lebih dari 30% saham. Hingga jabatan ketua dewan direbut dariku. Apa? Kamu masih merengek di sini. Kita mati saja semua. Bu, serahkan diri sekarang. Grup Santoso, tak boleh direbut Nadira Wijaya. Ini hari terakhir, mana uangnya? Aku kan ibumu, Cindy. Bu, tenang saja Bu. Aku pasti tak akan biarkan Nadira Wijaya baik-baik saja. Halo, reporter Laksono. Lahan di barat kota, tenang tapi tak terpencil. Sangat cocok untuk kawasan villa. Asal promosinya tepat, pasti banyak peminat. Nanti, kami dari grup Santoso, bekerja sama dengan grup Saputra. Saya yakin pasti sulit didapat. Tak menyangka kini bisa kerjasama dengan Grup Saputra. Saya yakin proyek ini pasti sukses. Membantu istri tampil. Harus perhatikan penampilan. Harus buat istri tergila-gila padaku. Terpikir siang malam. Rapat hari ini selesai. Rencana detailnya, saya harap rekan-rekan dapat lebih bersungguh-sungguh. Serahkan pada saya. Baik. Kamu bilang aku sudah sangat banyak membantumu. Malam ini kencan denganku. Aku masih harus kerja. Kamu ini habis pakai langsung tak peduli. Kejam sekali. Ya, makan malam saja. Silakan. Nona Wijaya, berita di internet. Semuanya benar? Nona Wijaya, tentang isu yang beredar di internet. Apakah itu benar? Jauh-jauh. Saya tidak tahu isu apa di internet. Dibongkar di internet Anda dituduh menjebak ayah sendiri. Membuatnya beli lahan sangat mahal, lalu mengusirnya dari grup Santoso. Benarkah? Berita seperti ini, berani mereka sebarkan? Jadi ini benar dong? Nona Wijaya, benarkah Anda usir ayah Anda dari perusahaan? Dia bukan ayahku. Sudah ada hasil tes DNA di internet untuk Anda berdua. Kenapa Anda menyangkal? Apa merasa bersalah? Dia tak berhak mengaku sebagai ayah. Dibongkar di internet demi lahan di barat kota. Anda tinggalkan tunangan. Benarkah? Tunangan? Aku tak pernah punya tunangan. Dengar baik-baik. Dan Nadira Wijaya, ku pacari sendiri. Kalau kalian ambil kata-kataku sepotong-sepotong lagi, perusahaanmu bisa hilang. Isu-isu ini akan kami klarifikasi di internet. Jangan buru-buru ambil kesimpulan. Nanti malah malu sendiri. Hubungi tim humas. Suruh mereka unggah rekaman dari ruang privat ditambah bukti ibuku, membesarkan aku sendiri, dan arus kasnya. Sekalian beli trending teratas 3 hari. Aku tidak percaya, nantinya masih ada yang berani gunakan ini untuk fitnah. Istriku begitu mempesona. Kapan kita ke kantor catatan sipil untuk urus buku nikah? Ayo pergi. Tenang saja, asalkan reporter Laksono dapat wawancara, selesai edit, lalu unggah di internet, kami adalah korban. Wah, pada kumpul di sini ya. Kalian siapa? Bagaimana masuknya? Hendra Santoso, ini anakmu kan?
Wah, wajahnya. Ih, manis banget nih. Utang dibayar, sudah sewajarnya. Jangan langgar aturan kami. Apa? Bagaimana ayahmu gelapkan dana perusahaan? Masa kau tidak tahu? Untuk apa uangnya? Baik, ku beritahu. Untuk berjudi. Pas 2.250.000 rupiah. Tidak lebih, tidak kurang. Bukankah sudah kukatakan, istri Presiden Direktur Grup Saputra adalah anakku? Tunggu sampai besok, langsung kubayar. Sudah lama begini? Masa belum lihat ponsel? Tahu kan kau sekarang di internet, bagaimana orang mencelamu? Goblok, munafik. Kau tidak pernah membesarkannya. Mana mungkin dia mau beri uang? Apa? Aku bapaknya. Dia memberi uang, sudah sewajarnya. Masih berkhayal? Serahkan uangnya dengan baik-baik. Kalau tidak, tanganmu bakal kupotong. Atau mau yang ini? Bawa pergi anakmu ini? Itu juga bisa saja. Kasih waktu, kasih kelonggaran. Ini. Pak! Ayo pergi! Kalian mau apa? Halo, apakah ini Pak Hendra Santoso? Betul saya. Kami dari polisi. Istrimu melaporkanmu untuk perjudian, penggelapan dana perusahaan, dan beberapa pelanggaran lain. Mohon ikut kami. Tidak, pasti salah. Aku tak lakukan apa-apa. Kalian lepaskan aku. Lepaskan aku. Kalau sudah keluar uang, hasilnya memang beda. Semua orang mengutuk keluarga Santoso. Ada apa? Suruh temani ke kantor catatan sipil, tak mau? Sekarang cuma kita berdua, matamu cuma lihat pekerjaan. Bukankah kita sudah tanda tangani kontrak? Tak berbeda jauh dengan pernikahan, kan? Buku itu tak begitu berguna. Masa tidak berguna? Dengan begini, kalau ada yang palsukan jadi tunanganku lagi, aku bisa lempar buku nikah itu ke mukanya. Bukankah lebih mantap? Kok kekanak-kanakan sekali? Kau istriku, jangan diremehkan. Aku tak meremehkanmu. Kalau begitu, coba buat ekspresi lucu untukku. Kulihat. Coba dong. Haha. Kenapa kamu lucu banget sih? Lucu. Iya. Oh ya, kalau gitu kita bicara lebih serius. Soal bagian mana aku yang lucu? Ini masih siang bolong. Sekarang kan sudah malam. Memangnya kenapa? Lapar. Bangun dong. Aku lapar banget. Sayang. Cepat angkat teleponmu. Dasar anak durhaka, kau harus segera pulang. Membeli tanah di bagian barat kota. Hal sebesar ini, bangsat. Beraninya kau tidak berunding denganku, langsung memutuskan. Tanah di barat kota, potensial dikembangkan. Saat mengajukan dana, sudah kujelaskan alasannya. Alasan cupumu itu tidak kuterima, Dimas. Masih banyak proyek lain yang butuh investasi. Sekarang pilihanmu cuma dua. Pertama, lepas cepat tanah barat kota yang baru kau beli. Atau jabatan Presiden Direktur Grup Saputra. Ini kau tinggalkan. Baik. Saya mengundurkan diri. Dasar anak durhaka. Kak, kenapa kau durhaka begini? Perintah ayah pun kau tentang. Reza Saputra, kau pikir matang mat? Wah, Tuan. Reza pasti hanya kalap sesaat. Walaupun dia mundur, dia tetap anak sulungmu. Drama keluarga ini berlebihan. Reza belum berkata apa-apa. Niat kalian semua sudah ketahuan. Heza. Aku sudah putuskan. Aku bawa lahan di barat kota dan pergi dari keluarga Saputra. Apa? Maksudmu apa? Kau mau serahkan lahan ini ke Nadira. Itu lahan yang kami dapat dilelang. Siapa bilang grup Saputra yang menang? Lahan ini dibayar Nadira sendiri. Dia yang menawar. Oh. Andai Dimas tak sengaja tahan dana, mana mungkin Nadira yang bayar? Tapi sekarang kupikir juga bagus. Kalau tidak, sebenarnya aku ingin beli sendiri, lalu untuk Nadira. Sayang, uangku kurang. Malu sekali. Baik. Kawan durhaka. Hari ini, kalau kau langkahkan kaki keluar, jangan anggap aku ayahmu lagi. Ya sudah, tak usah.
keluarga Saputra ke depannya, siapa mau urus-urus saja. Dasar anak durhaka. Heza, kau yakin mau putuskan hubungan dengan keluarga Saputra? Tentu, sejak dia demi pelakor itu, desak ibuku sampai mati, aku sudah ingin bilang ini. Sayang, aku harus andalkanmu sekarang. Aduh, jangan manja. Mau kemana? Ke catatan sipil. Serius? Segitunya, kayaknya kita sudah saling kenal. Pokoknya, kau tak bisa mengembalikanku lagi. Ibu, Nadira datang. Duduklah. Ini, Ibu, kami baru urus buku nikah. bagus. Ibu doakan kalian. Ibu, semua akan baik-baik saja. Bu, aku tak akan mengecewakan Nadira. Jawab teleponmu dulu. Pak Saputra, di situs perusahaan, presiden direktur diganti menjadi Dimas Saputra. Sekarang Bapak di mana? Aku lagi di rumah sakit. Kamu kebetulan bisa bawa barang itu ke sini. Pak Saputra, semua yang Bapak minta ada di sini. Makasih. Ini semua proyek di barat kota. Kalau dibawa begitu saja, Ini proyek aku pribadi kerjasama dengan grup Santoso. Dan aku bukan prestir lagi. Wajar kan aku bawa? kerjasama pribadi dengan Santoso. Ini berkat lambatnya izin proyek kayak siput di grup Saputra. Kalau tidak, mana mungkin aku yang danai sendiri. Perusahaan itu, biar saja si Dimas Saputra yang urus. Dia kan terkenal anak manja orang berada. Mampukah dia kendalikan para pemegang saham licik itu? Itu bukan urusanku lagi. Lagi pula, aku bukan prestir lagi. Kamu capek akhir-akhir ini. Nggak usah ikut aku lagi. Nanti grup Saputra jadi seru. Apa aku harus keluar? Pak Saputra, nanti kerja di mana? Bawa aku juga dong. Lulus langsung ikut Bapak. Ini nggak ada aku, Bapak juga nggak biasa, kan? Bagus, aku langsung ajukan resign. Tunggu. Pak Saputra, ada lagi? Pak Saputra, tenang saja. Saya pasti selesaikan. Kupikir, aku takkan suka siapa-siapa lagi. Kupikir, aku takkan suka siapa-siapa lagi. Untungnya ketemu Reza. Dia ramah padaku, mendampingiku tumbuh. Saat urus nikah, dia gembira seperti anak kecil. Bu, kurasa dia orang yang tepat untukku. Nanti hiduplah dengan baik. Reza anak baik. Dia takkan mengecewakanmu. Sayang, Ya? Ibu sudah capek. Cepat balik ke kantor. tak buru-buru. Semua prosedur sudah selesai. Kapan ada pesta nikahnya? Hah? Kita kan harus adakan pesta nikah. Baru bisa umumkan kalau kita suami istri. Kamu takkan enggan kasih aku status kan? Tentu diadakan. Masa tidak? Tapi, perusahaan saat ini sedang dalam tahap penting. Kerjakan satu-satu saja. Asal mau, itu sudah cukup. Masalah perusahaan gampang. Sudah ada cara? Kenapa mereka bisa kirim cewek ke grup Santoso? Mereka terlalu hebat. Mereka semua elit. Mereka orang-orang yang kupunyai satu-satu. Sekarang aku pergi, tentu akan ikut aku dong. Dan lagi, proyek Barat Kota, mereka juga ikut dari dulu. Sayang. Kamu hebat sekali. Dimas Saputra, kami sudah mengundurkan diri. Kamu mengurung kami di sini, itu ilegal, tahu? Siapa bilang kalian mundur? Surat pengunduran diri, prosedurnya belum selesai. Kau ingin pergi? Lihat, laporan pengunduran diri telah disetujui. Kita semua orang bebas sekarang. Dia Reza Saputra bukan lagi orang grup Saputra. Tanda tangannya masih sah. Grup Santoso cuma perusahaan kecil. Cuma kebetulan beruntung menang. Lahan di barat kota. Dia pasti takkan bisa lanjutkan. Berdasar apa kau yakin? Aku rasa lahan di barat kota itu cukup potensial. Berdasar apa aku yakin? Reputasi buruk, grup Santoso yang bobrok. Ditambah tekanan dari grup Saputra.
Aku tak percaya dia bisa lanjutkan proyeknya. Siapa bilang reputasi Santoso buruk? Coba lihat trending teratas. Apa yang terjadi? Hendra Santoso ditangkap. Katanya dia mengaku dialah yang gelapkan dana perusahaan. Tak ada hubungan dengan grup Santoso. Istrinya hanya mengaku palsu. Sekarang netizen percaya. Dan lagi, mantan Pak Saputra bawa tim elitnya. Semua pindah kerja sama dengan Santoso. Ulasan online untuk grup Santoso mulai membaik. Apa? Harga saham Santoso mulai perlahan membaik. Akulah Presiden Direktur Saputra. Bagaimana mereka bisa masuk? Kalian ini pengkhianat. Hei! Usir mereka keluar. Hei! Kalau mau orang percaya, tunjukkan bukti. Cuma sok-sokan, jadi bos mana bisa. Lagi pula, baru 3 jam kamu pegang jabatan. Dick, banyak hal masih harus kamu pelajari. Ini grup Saputra. Kamu yang sudah pergi, balik buat apa? Kamu tahan staf kami, tak mau lepas. Ya kami mesti datang minta orang. Staf kamu? Mimpi kali? Coba lihat baik-baik. 2 jam lalu, mereka kirim CV ke aku. Aku sudah terima mereka semua. Dasar tak tahu malu. Itu lebih baik daripada kau paksa mereka di sini supaya kerja di grupmu. Itu melanggar hukum. Mau coba rasakan penjara? Buta hukum semua. Ayo pergi. Rapat hari ini selesai. Soal pembangunan di barat kota, ikuti hasil pembicaraan kita tadi. Untuk pembangunan villa, Vina, semuanya kamu yang awasi. Lapor saja kalau ada masalah. Baik, kita pergi. Sekarang, uang project tim semua ada. Lahan di barat kota seharusnya lancar. Iya, tim kamu memang bagus. Benar, untung aku rekrut mereka. Sayangnya, istriku tak peka. Tak ada imbalan buatku. Kau lagi ngapain jahat? Cuma lihat-lihat. Saya ganti nama grup Santoso menjadi Grup Wijaya. Mulai sekarang, kita bagi kepemilikan saham, kelola Grup Wijaya bersama. Sekarang semua netizen sudah tahu. Cek ponselmu. Mungkin ada kejutan. Pak Saputra, Nyonya umumkan langsung online. Netizen semua heboh. Saham grup Wijaya meroket, sudah capai batas atas. Bodoh! Para bodoh! Sudahlah, ngapa marah-marah? Ini belum sampai, tak ada jalan balik lagi. Ya sudah marah dong. Sekarang grup Wijaya sudah mulai dibangun. Nilai pasarnya naik drastis. Sedangkan grup Saputra, tim elitnya hengkang, nyaris tak bisa tutup lubang di proyek. Jika ayah tahu, jabatanku pasti dicopot. Tenang saja. Jangan buru-buru, Mama ada siasat. Masuklah. Ini... Dia pemasok bahan, grup Wijaya, Fajar Halim. Vina Permadi anaknya. Kita nanti... Bos, sejak Anda menyebarkan kabar bahwa Anda bersama Pak Saputra akan memimpin grup Wijaya plus konsep pembangunan villa di barat kota ke internet, banyak yang jadi penasaran. Sekarang sudah banyak orang mau beli villa kita. Banyak juga yang bersedia bayar uang muka. Rumah kita harga terjangkau, transparan. Percaya deh, setelah selesai, pasti laris manis. Beruntungnya kalian dulu ikut bantu buat proyek ini. Nanti setelah proyek selesai, perusahaan ajak kalian jalan-jalan ke Hainan. Makasih Bu Bos. Ini semua berkat Bu Bos, yang pimpinannya luar biasa. Nadira, ada kecelakaan di lokasi. Ada yang kakinya patah, sekarang di rumah sakit. Apa? Salah kalian. Suami saya kakinya patah. Bisa bicara baik-baik? Mau bicara apa lagi? Suami saya jelas jadi korban kalian. Kalau kakinya nggak sembuh, kalian pembunuh. Bu,
Kami sewa kalian untuk kerja, masa mau mencelakai? Lah memang begitu. Kalian bilangnya mau bangun villa, tapi pakai bahan bangunan berkualitas buruk. Suami saya berdiri di atas lantai semen, yang belum kering sempurna, langsung rubuh. Sekarang lokasi konstruksi itu masih ada lubang besar. Rumah dengan kualitas begitu, kalau sampai dijual, berarti kalian sungguh cuma mau menipu uang orang. Grup Wijaya ini bikin proyek asal jadi. Ini berita besar sekali. Nanti kita ke lokasi lihat. Siapa tahu bisa dapat bahan rekaman lebih banyak. Grup Wijaya benar-benar jadi sombong. Baru ganti nama belum lama, sudah mulai bohongi publik. Ya. Bu, bagaimanapun suami ibu cedera, karena ini terjadi di lokasi konstruksi kami, biaya pengobatan dan kompensasi tak akan saya kurangi satupun. Yang perlu ibu lakukan sekarang adalah merawat suami ibu. Soal bahan bangunan berkualitas buruk yang ibu tuduhkan, saya pasti akan selidiki kebenarannya, beri penjelasan pada semua orang. Kalian harus tepati janji. Kalian pergi dulu, suami saya perlu istirahat. Ini bahan rekaman tangan pertama. Asal bisa diterbitkan, berita utama pasti jadi milikku. Semua yang mengambil foto atau merekam suara, serahkan barang-barang ini padaku. HP saya? Apa? Ini harta pribadi kami. Kamu tak berhak menyita. Kalian merekam ilegal dan mau menerbitkannya. Kalau saya laporkan, pasti berhasil dituntut. Aku tahu, kalian semua cari nafkah, tapi yang kalian rekam belum tentu benar. Uangnya pasti asli. Di kartu ini ada Rp2.250.000. Siapa yang serahkan ponsel? Boleh pergi ke toko. Pilih HP yang disukai, berapapun harganya. Aku yang bayar. Ditambah, kamu boleh pilih satu barang yang kamu suka. Januar. Wah, ini suami istri kompak ya? Kayak itu enak. Gimana? Asal kalian mau bekerja sama. Nanti kalau kebenaran terbukti, kalian yang pertama tahu dan pertama terbitkan berita. Ikut aku. Material di proyek benar ditukar diam-diam, berbeda dengan yang perusahaan beli. Kau antar mereka belanja. Aku ada urusan. Lucky di mana? Sebelumnya project, dia yang jaga. Kenapa sekarang hilang? Pak Saputra, kami tak bisa hubungi Lucky. Pak Saputra, material itu apa ditukar diam-diam oleh Lucky? Tidak mungkin. Kuliahnya saja, dibiayai olehku. Dia bekerja di bawahku bertahun-tahun. Aku kenal dia. Dia tak akan sebodoh itu. Lalu, masih ada cara hubungi dia? Dia petunjuk kunci, tak boleh putus. Dimas Saputra, ada gerakan darinya. Dengan material sebesar ini, tak mungkin dikerjakan sendiri. Pak Saputra. Kamu tahu hubungan mereka? Sepertinya ayah dan anak. Hubungan mereka buruk. Saat itu baru saja keluar. Dari keluarga Saputra, mereka hampir berkelahi. Bisa kamu cari tahu, mereka sekarang di mana? Asal uangnya ada, gampang. Kalau begitu cari. Dasar pengecut. Seperti ibumu. Setelah pekerjaan ini selesai, aku bakal kaya. Cuma tahu halangi rezekiku. Saat urusan ini beres, aku bakal bebas. Ini masuk rumah orang sembarangan. Aku punya bukti. Mereka pakai namaku untuk tukar bahan bangunan. Semua bukti ada padaku. Bawa dia ke kantor polisi. Bagaimana ini, Bu? Wartawan yang kita kirim tak bisa dihubungi. Sekarang internet tenang-tenang saja. Rencana kita bagaimana dilaksanakan? Dan juga Fajar Halim itu, benarkah dia bisa bersembunyi? Kamu panik apa? Sekarang, meski tak ada berita, proyek keluarga Wijaya pasti terhenti. Fajar Halim itu licin sekali. Dia sudah sembunyi dari utang puluhan tahun. Urusan kecil begini, mana mungkin tak lolos? Tenangkan saja hatimu. Aku ini khawatir saja. Sekarang di internet banyak kabar burung. Si Nadira Wijaya itu juga sama sekali tak ada tanggapan. Cuma bocah ingusan. Mungkin sekarang, sibuk sampai kepala pun ditendang. Tak bisa selidiki apa-apa. Mana ada lagi waktu dia untuk buat pernyataan? Kalian siapa? Polisi. Kalian terlibat tindak pidana pencurian dan penculikan ilegal. Serta melibatkan jumlah besar. Ikut kami ke kantor polisi untuk diperiksa. Ini apaan? Sekali begini, kurang lebih 20 tahun, mereka baru bisa keluar. Hebat sekali istriku. Tentu dong, kamu lihat dong siapa aku. Kenapa? Dokter, istriku kenapa sebenarnya? Kenapa tiba-tiba pingsan? Anak muda, istrimu sekarang hamil. Jangan biarkan dia terlalu lelah. Sekarang belum sampai 3 bulan. Ada bayi.
Yanuar, kau... Sayang, kamu masih berutang upacara pernikahan padaku? Begitu mendadak? Nanti, setelah anak kita lahir, di kamar boleh pasang satu foto pernikahan.